Enrico Fermi, yang juga dikenal sebagai Bapak Bom Atom, terlibat diskusi dengan fisikawan Emil Kanopinski, Edward Teller, dan Herbert York pada musim panas tahun 1950. Diskusi tersebut berawal dari sebuah majalah New Yorker yang memperlihatkan sosok alien memungut sampah dari jalanan New York. Fermi bertanya kepada teman-temannya, di mana mereka? Dari pertanyaan itulah muncul sebuah misteri dalam dunia sains yang hingga kini belum terpecahkan yang dikenal dengan paradoks Fermi. Paradoks Fermi adalah sebuah paradoks antara keharusan adanya suatu peradaban ekstraterestrial yang jauh lebih cerdas dari kehidupan di bumi dengan ketiadaan bukti ilmiah apapun tentang keberadaan mereka hingga saat ini. Sederhananya, Anda percaya bahwa alien itu ada, tapi Anda juga meragukan keberadaan mereka karena tidak ada bukti. Untuk menjawabnya, pertama-tama harus dicermati bahwa paradoks Fermi memiliki 3 landasan argumen. Pertama, berdasarkan diagram Hertzsprung-Russell yang ditemukan Eugene Hertzsprung dan Henry Norris Russell mengenai penciptaan bintang, ada miliaran bintang di galaksi yang strukturnya mirip dengan matahari. Banyak dari bintang-bintang ini yang miliaran tahun lebih tua dari tata surya. Kedua, berdasarkan kalkulasi yang dilakukan para ilmuwan hingga mendekati probabilitas tinggi, beberapa bintang disebut memiliki kemiripan dengan bumi. Jika hal ini benar sepenuhnya, maka diasumsikan bahwa memang ada makhluk lain yang telah mengembangkan peradaban yang jauh lebih cerdas. Ketiga, salah satu asumsi mengenai bentuk kemajuan peradaban yang dimiliki makhluk cerdas tersebut adalah mampu menempuh perjalanan antar bintang, yang masih belum bisa dilakukan oleh makhluk bumi. Ide mengenai perjalanan antar bintang sudah muncul sejak zaman dahulu dalam berbagai kisah fiksi. Namun, kajian matematis mengenai hal tersebut baru berhasil dilakukan pada 1952 oleh Leslie Robert Shepard, seorang fisikawan yang juga pionir astronautika dari British Interplanetary Society. Kajian Shepard menjadi landasan teori Proyek Daedalus pada 1973 hingga 1978 dan Proyek Icarus pada 2009. Dua proyek ambisius yang fokus pada penjelajahan antar bintang ini juga dikembangkan oleh British Interplanetary Society. Fermi sendiri pada dasarnya tidak percaya jika penjelajahan antar bintang dapat dilakukan. Saat itu belum ada roket yang mampu menembus orbit, apalagi mencapai planet atau bintang lain. Namun, Fermi tetap menambahkan pertanyaannya. Jika memang benar-benar ada kehidupan lain yang lebih canggih di luar bumi, di mana mereka semua? Kenapa tak satu pun yang menemui manusia? Ketika memberikan pertanyaan kepada teman-teman fisikawannya, Fermi juga menunjukkan serangkaian perhitungan kasar yang pernah ia lakukan untuk mendukung argumennya. Meski begitu, usaha yang lebih serius dengan perhitungan yang juga jauh lebih ketat untuk menjawabnya pertama-tama justru dilakukan oleh seorang ahli astrofisika bernama Michael Hart. Salah satu kajian yang dilakukan Hart pernah dituliskannya dalam bentuk makalah dan dimuat jurnal Royal Astronomical Society Quarterly pada 1975. Dalam makalah yang berjudul An Explanation for the Absence of Extraterrestrial on Earth itu, Hart dengan gamblang meyakini tidak ada peradaban yang lebih maju dibanding kehidupan manusia di bumi. Di bagian abstrak ia menulis, berdasarkan observasi yang kami lakukan, tidak ada makhluk cerdas dari luar angkasa yang kini hadir di bumi. Hal ini dapat dijelaskan dengan baik melalui hipotesis bahwa tidak ada peradaban lain di luar galaksi kita. Walaupun demikian, ia tetap menyarankan bahwa sebaiknya banyak dilakukan penelitian biokimia untuk mengerucutkan jawaban mengenai hal tersebut. Bagi Hart, bisa jadi benar makhluk dari peradaban lain pernah mengunjungi bumi, namun itu hanya bisa terjadi jika mereka memulai perjalanannya kurang dari 2 juta tahun yang lalu. Hart menguraikan kajian eksploratifnya mengenai paradoks Fermi melalui 4 argumen. Pertama, alien tidak pernah datang ke bumi karena perjalanan mereka mengalami kendala terkait astronomi, biologi, atau juga secara peralatan mekanis. Kedua, alien memang memilih untuk tidak pernah datang ke bumi. Ketiga, alien juga baru mengalami peradaban maju sehingga terlalu dini bagi mereka untuk mengunjungi manusia di bumi. Dan yang keempat, alien pernah mengunjungi bumi di masa lalu, ketika peradaban manusia belum ada atau karena manusia memang tidak mengamatinya. Sependapat dengan Hart, Frank Tipler, seorang profesor fisika dari Tulane University, juga menganggap bahwa makhluk ekstraterestrial tidak ada. Melalui makalah berjudul Extraterrestrial Intelligent Being Do Not Exist yang tayang pada jurnal Royal Astronomical Society Quarterly 1980, Tipler berpendapat bahwa penjelajahan antar bintang untuk membuktikan
keberadaan alien hanya mungkin dilakukan melalui kecerdasan buatan yang dapat menggandakan diri. Argumen Hart atau Tipler tentunya tidak menjadi pijakan tunggal untuk membahas paradoks Fermi. Salah seorang ilmuwan data sekaligus astronom terkemuka di Amerika, Robert Gray, pernah mengkritik argumen Hart dalam sebuah esai berjudul The Fermi Paradox is Not Fermi and It's Not a Paradox, yang tayang di blog Scientific America pada 2016 lalu. Gray menganggap pemikiran Hart sudah usang dalam menjelaskan keberadaan alien. Gray menulis, mungkin perjalanan bintang itu mustahil, atau mungkin tidak ada alien yang memilih untuk menjelajah galaksi, atau mungkin kita telah dikunjungi sejak lama dan bukti-buktinya telah terkubur bersama dinosaurus. Gagasan tersebut telah tertanam dalam tiap pemikiran mengenai peradaban alien. Seorang astrofisikawan Rusia bernama Nikola Kardashev yang mendukung paradoks Fermi pernah mengajukan argumen mengenai beberapa level peradaban atau yang dikenal dengan istilah Kardashev Scale. Menurutnya, ada 3 jenis level peradaban di alam semesta ini. Peradaban 1, peradaban yang menggunakan planet sebagai sumber energi, bahkan cenderung menghabiskan sumber daya planet itu sendiri. Manusia di bumi kemungkinan berada di level ini, walaupun belum sepenuhnya. Peradaban 2, peradaban yang menuai energi dari bintang induk mereka. Manusia tentu belum sampai ke sana, tapi pada 1960, seorang fisikawan bernama Freemason Dyson pernah mengajukan sebuah hipotesis yang menempatkan peradaban 2 sebagai kemungkinan jika peradaban tersebut membuat semacam kubah mega raksasa yang menutupi bintang, lalu mengubah radiasi panas dari bintang itu menjadi energi. Kubah ini kelak dinamakan Dyson Sphere. Hipotesis Dyson tersebut terinspirasi oleh novel Star Maker pada tahun 1937 karya Olaf Stapledon yang menggambarkan bahwa setiap tata surya dikelilingi oleh semacam perangkap cahaya yang fokus menuai energi matahari untuk digunakan demi mencerdaskan peradaban. Peradaban 3, peradaban yang jauh lebih maju dari kedua peradaban sebelumnya karena bukan hanya telah memiliki Dyson Sphere, tetapi juga sudah mampu menuai energi dari seluruh galaksi mereka. Sebagian ilmuwan sebetulnya telah berspekulasi level peradaban lain, yakni peradaban 4 dan 5. Dalam peradaban 4, selain mampu menuai energi dari seluruh alam semesta, mereka juga dapat menjelajahi galaksi, bahkan diperkirakan bermukim di black hole. Sementara level 5, makhluk-makhluk di peradaban tersebut sudah serupa Tuhan sehingga dapat memanipulasi alam semesta sesuka hati. Namun, karena peradaban level 4 dan 5 sulit diketahui karena tidak ada hitung-hitungan apapun yang mampu menjelaskannya, maka untuk menjawab paradoks Fermi, para ilmuwan membatasi dengan membandingkan 3 level peradaban saja. Melalui perbandingan tersebut, planet bumi yang usianya diperkirakan baru sekitar 4,5 miliar tahun, dapat dikatakan masih tergolong dalam peradaban tipe 1. Maka dari itu, jika di luar bumi terdapat kemungkinan 0,1% saja peradaban tipe 2 atau tipe 3, dan katakanlah usianya telah mencapai 9 miliar tahun, besar kemungkinan akan terjadi kolonisasi antar galaksi. Kenyataannya sejauh ini tentu tidak demikian. Dyson Sphere pun tidak pernah ditemukan karena sesuatu yang dinamai The Great Filter. Teori ini mengasumsikan bahwa ada banyak kehidupan lain di luar bumi, namun nyaris semuanya tidak dapat berevolusi karena mengalami bencana seperti supernova, dibombardir meteor, atau gunung meletus. Bumi dalam teori The Great Filter dianggap sebagai planet yang beruntung karena mampu mempertahankan kehidupan di dalamnya. Kesimpulan dari teori ini adalah, mungkin hanya kita, manusia, satu-satunya makhluk yang cerdas dan hidup di jagat raya. Lalu, apa itu berarti pencarian alien atau kehidupan lain sudah usai? Tentu tidak. Pada perayaan ke-46 keberhasilan manusia mendarat di bulan, miliarder Rusia bernama Yuri Milner mengatakan akan menghabiskan dana 100 juta dolar Amerika Serikat demi mencari makhluk ekstraterestrial melalui proyek bernama SETI atau Search for Extraterrestrial Intelligence. Pencarian ini juga dimaksudkan untuk mengembangkan teori persamaan Drake atau Drake Equation yang selama ini digunakan untuk memperkirakan jumlah peradaban ekstraterestrial di galaksi Bima Sakti. Pada minggu yang sama, NASA juga berhasil menemukan sebuah eksoplanet mirip bumi di luar tata surya yang hanya berjarak 1400 tahun cahaya. Mereka menamakannya Kepler 452b. Menurut kalkulasi termutakhir para ilmuwan NASA, di antara 200 bintang di galaksi Bima Sakti, terdapat kurang lebih 11 miliar planet yang menyerupai bumi. Dari jumlah 11 miliar tersebut, 8,8 miliar planet berukuran sebesar bumi dan berlokasi di zona temperatur yang dapat dihuni manusia,
dan memiliki jarak yang pas dari gugus perbintangan sehingga memungkinkan terjadinya kehidupan. Zona yang memungkinkan terciptanya kehidupan ini dinamakan Goldilocks Zone. Belum lama ini, pada Juni 2018, 3 orang ilmuwan dari Future of Humanity Institute di Universitas Oxford, Anders Sandberg, Eric Drexler, dan Toby Ord mengeluarkan sebuah makalah berjudul Dissolving the Fermi Paradox. Dengan melacak distribusi probabilitas dalam parameter persamaan Drake, berdasarkan variasi dan perkiraan historis, secara garis besar makalah tersebut menyimpulkan terdapat 50% peluang kehidupan lain di luar sana. Dan karena itu, manusia bukan satu-satunya makhluk tercerdas di alam semesta. Akan tetapi, yang jauh lebih penting bagi mereka bukan menjawab ada atau tidak adanya alien, melainkan bagaimana menghadapi resiko kepunahan peradaban manusia yang akan terjadi dalam waktu dekat. Sekian pembahasan kita pada video kali ini. Terima kasih telah menonton. Silahkan like dan subscribe jika kalian menyukai video ini atau tinggalkan komentar di bawah jika kalian memiliki masukan dan saran untuk video selanjutnya.